Jelas ndak itu apa yang ngomongkan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tasdiqu fima akhbar, itu mesti itu. Makna Muhammad Rasulullah kemarin apa? Ta'atun fima amar. Kamu disuruh belajar. Disuruh belajar, disuruh bersungguh-sungguh mencari ilmu yang bermanfaat. Karena Allah itu mengutus Nabi membawa apa bunyi dalilnya? Huwallazi arsala rasulahu. Apa artinya? Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil nabil bil huda. Apa arti huda? Hudan ilmu yang bermanfaat. Itu hudan itu. Kalau tidak bermanfaat ilmu itu bukan hudan itu ilmu layanfa itu. Ilmu sihir, ilmu setan yang membolak fakta, yang muqallibal haqaiq. Muqallibal haqaiq itu membolak balik kebenaran. Benar jadi salah, salah jadi benar. Haqaiq, muqallibal haqaiq. Ya, itu dia. Apa yang dibawa oleh Nabi? Hudan sama dinul haq. Apa makna dinul haq, Buyung? Bil huda wa dinil haq. Kemarin Nabi bilang, Ustaz di Ibnu Abbas sering ngomong bil haq itu wa dinul haq apa? Agama kita hak enggak? Hak. Apa arti hak? Dinul haqqi itu apa? Apa artinya? Maksudnya apa itu? Agama yang benar itu. Apa? Apa maknanya? Yang diartikan oleh ulama apa? Dinul haq. Dinul haq. Dinul haq itu apa? Amalun soleh. Amal soleh. Apapun yang ada di agama yang hak itu nggak ada yang tidak soleh. Soleh semua. Apa yang diajarkannya amalan Kalau durhaka sama orang tua amalan soleh nggak? Nggak. Nggak sholat subuh? Nggak. Nggak mendatangi jamaah, nggak taklim, soleh nggak amalnya? Nggak. Nggak sekolah, nggak belajar, nggak soleh. Yang soleh itu apa saja yang soleh itu baru agama yang hak. Mencuri ada nggak? Amalan soleh nggak? Nggak. Jadi agama ini semuanya soleh semua. Berbakti sama orang tua, tidak sombong. Kemudian lalai itu nggak soleh itu amalan itu. Lalai. Orang mesti belajar disuruh ikra. Dia mulai makan aja. Cari makan, bagaimana dapat makan. Itu bukan amalan soleh, itu amalan setan itu. Cari makan aja, melupakan akhirat. Kita harus cari amal soleh, amal untuk bekal. Tazawwadu khairaz zadid. Surah apa itu? Wa tazawwadu fa inna khairal zadid taqwa. Apa itu? Balik. Tazawwad. Al-Baqarah ya, artinya apa tazawwadu? Wa tazawwadu, bekalilah diri kalian. Berbekallah kalian untuk diri kalian, untuk bekal akhirat kalian. Fa inna khairaz zadid apa? Zadid, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu coba maknakan takwa lagi apa? Makna takwa apa?
Siapa tahu mana takwa kemarin? Anta'mal, beramal lagi suruhnya, beramal soleh lagi tuh. Anta'mala li ta'atillah. Apapun saja problem, baik itu zalim pemimpinnya, itu kan sejarahnya kemarin apa? Kezaliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu si penumpah darah, pemimpin yang paling kejam, yang fatwanya itu pedang. Kalau sudah berfatwa dia itu main pedang aja. Banyak yang terbunuh, 124.000, 120.000 manusia nyawa yang hilang. 124.000. 100 berapa? 180.000 ribu. Dalam sejarah itu zaman siapa itu? Tolak bin Habib siapa? Di tahun 180 Hijrah ya. Malik bin Marwan itu panglimanya dia tuh. Habis itu jadi pemimpin gubernur dia. Siapa yang banyak bandel-bandel dikirimnya itu di Irak. Banyak ini salah, itu salah. Tak ada yang bagus pemimpin. Dikasihlah pemimpin zalim sama dia lagi. Ini saking zalimnya banyak ulama yang terbunuh, termasuk cucu Abu Bakar. Siapa itu? Yang dia bunuh si Abdullah bin Zubair. Waktu dia jadi khalifah di Mekah, dikepung itu. Dia bagian di Irak, di mana? Di Baghdad ya. Pemimpin di mana itu? Di Madinah atau di Baghdad waktu itu? Jadi ada pemimpin pula di Mekah. Digulunglah pemimpin ini. Tak bisa dua-dua khalifah. Itu zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah 2 itu. Bani Umayyah 1 bubar. Dari bubar itulah terjadi kepemimpinan Abdullah bin Zubair ini. Cucu Abu Bakar, anak Asma. Dia ini termasuk orang korban daripada pengepungan dari Hajjaj bin Yusuf. Disuruh oleh Malik bin Marwan tumpas, tidak bisa kepemimpinan itu 2, tidak boleh khalifah, tidak boleh 2. Ya, si Abdullah Malik bin Marwan ini adalah Bani Umayyah, tapi yang keduanya, yang satu udah bubar. Ya, begitu. Saking kejamnya banyaklah orang minta berontak aja. Apa ini? Banyak sekali korban, banyak nih. Diberontak aja ini. Seluruh ulama ada yang tidak tahan juga. Sehingga dia ikut-ikut juga dengan pemuda-pemuda Khawarij ini. Pemuda Khawarij bertanya kepada ulama ketika itu, bagaimana caranya, apa solusi ini? Kekejaman yang terlalu banyak pembunuhan ini gimana lagi dia? Apa kata ulama ketika itu? Tolak bin Habib. Apa katanya? Tolaklah dia. Fitnah itu ditolak dengan takwa. Ya, sederhana sekali kok, dengan takwa aja ini fitnah begini nih. Apa itu fitnah? Apa itu takwa? Imam, kata pemuda Khawarij yang pengen memberontak minta fatwa ini. Apa dia? Yang namanya takwa itu engkau mengamalkan ya untuk mentaati Allah. Beramal kamu untuk mentaati Allah. Sekarang aku tanya samamu. Memberontak kaum pemimpin kaum muslimin itu amal ketaatan atau amal jahat, maksiat kepada Allah itu nak? Memberontak, menolak kepemimpinan yang banyak kejamnya, banyak membunuh, omongnya itu hanya pedang, kita berontak dia. Apakah itu amalan soleh, mentaati Allah, atau maksiat kepada Allah itu? Yang kejam-kejam main bunuh-bunuh itu aja, main tumpah-tumpah darah aja, menghilang-hilang nyawa aja, memetik-metik kepala aja. Iya. Itu kita berontak pemimpin yang kejam itu. Itu amalan soleh atau tidak soleh? Soleh. Nah, kan sama itu. Enggak soleh itu.
Sabar aja. Amalan soleh itu bersabar dengan kepemimpinan itu, minta doa kepada Allah. Karena kita berontak, selamat enggak? Pemimpin itu pakai apa dia? Pakai pisau dapur apa silet? Pakai kerikil dia memerangi kita. Pakai tentara Kopassus kan? Senjata alat berat kan? Kita lawan pakai bambu runcing, menang. Kalah lah. Kita hanya modal semangat. Terus kalah lah. Nah, jadi supaya enggak banyak korban. Kalau kalah tentu enggak makan anak nanti. Istri gimana? Kehormatan anak istri sama bala tentaranya gimana? Diinjak-injak. Iya, enggak aman nyawa tuh. Ya kayak si rewel sekarang lah contohnya. Enggak aman. Payah amannya itu. Sudah dibantu pun sama Allah kan masih juga berkhianat, masih juga bersemangat ya, bernafsu untuk menguasai Gaza. Itu masih gitu. Ya masih. Banyak juga nggak aman itu. Bagusnya hijrah jangan kayak gitu dulu. Itu sudah dibantu untuk memusnahkan Amerika juga, masih juga. Bagaimana kalau tidak ada kebakaran, tidak ada banjir, tidak ada badai puting beliung, tidak ada longsor, tidak ada salju, beku. Masih bersemangat, masih banyak tumpah darah berjuta-juta nyawa nanti. Gak bisa, harus mengikut sunnah Nabi. Nabi itu kalau dia mau perang, dia hijrah dulu. Bangun kekuatan yang menggentarkan, berdoa, bertakwa kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, jangan banyak maksiat. Tidak bisa berjihad dengan maksiat. Harus berilmu dulu, berpegang kepada ilmu yang dibawa Nabi, cara Nabi, sunnah Nabi. Bagaimana Nabi itu membuat negara? Apa yang dibikin dulu? Ilmu dikasih dulu. Ya, tauhid dulu, jangan syirik dulu, jangan maksiat dulu. Mohon bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perbaiki hati, jangan sampai syirik. Ya, jangan sampai banyak bid'ah, jangan maksiat, jangan fasik. Kayak gitu baru menang. Sama aja memohon bantuan dengan maksiat, mana bisa? Mana mau Allah turunkan bantuan? Iya. Harusnya seperti Nabi. Berhijrah dulu, ini dulu, itu dulu. Kalau enggak, penderitaan berkepanjangan, enggak bakal selesai sampai sekarang. Apa tadi? Takwa itu apa? Menolak. Dengan takwa artinya mengamalkan ilmu-ilmu amalan soleh, belajar dengan ilmu-ilmu yang benar dan beramal soleh. Beramal soleh untuk taat kepada Allah. Ala nurin minallah, kata Tolak bin Habib. Apa itu takwa? Anta malali taatillah ala nurin minallah. Apa ala nurin? Di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu Al-Quran Sunnah, ilmu Islam, al-Islam. Tarju sawab Allah, tarju artinya ikhlas, hanya mengharap pahala, bukan mengharap ghanimah, bukan mengharap dunia, tapi sawab Allah surga. Ya, mengharap itu ikhlas, beramal bukan cari duit. Kebanyakan orang kalau beramal itu cari duit utamanya, bukan mencari pahala bekal ke akhirat. Sebaik bekal itu apa? Takwa. Takwa itu yaitu tadi. Anta'mala li ta'atillah ala nurin minallah tarju sawab Allah. Kemudian antatraku maksiatillah. Engkau tinggalkan seluruh maksiat. Di bawah ilmu, di atas ilmu. Berilmu, karena berilmu kita meninggalkan maksiat, bukan karena takut polisi, bukan karena takut dimasa oleh masyarakat. Enggak. Jangan takut karena polisi, satpam, jangan takut karena ditengok orang, manusia, enggak, tapi karena ilmu Allah yang melarang tidak boleh saling memakan harta dengan cara haram, dengan jual beli boleh. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Jangan dengan riba, memakan sesama harta sesama muslim dengan cara yang tidak benar. Itu tidak boleh.
tinggalkan maksiat dengan ilmu yang ada sama kita. Kemudian karena takut apa? Takut diiqab masuk neraka. Nah, itu takwa juga itu. Setelah kita mengharap surga, takut sama neraka lagi. Ya, kalau beramal soleh karena mengharap surga. Ya, di bawah ilmu, dengan ilmu cari surga, bukan dengan tebak-tebak aja, dengan kira-kira, tidak boleh, dengan ilmu. Al haq apa namanya? Bayyin, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Itu semuanya jelas. Meninggalkan maksiat di atas ilmu, cahaya ilmu, dan takut karena neraka. Bukan karena polisi, bukan karena penjara, tapi karena neraka kita takut. Iqaballah. Iqaballah itu neraka. Neraka yang syadidul iqab. Ya, yang sangat keras siksanya. Iqab itu siksa. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Surah apa itu? Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Lihat dong. Tak tahu lah. Wa ta'awanu. Si Novel lah tahu hafalannya itu. Tapi sekali lagi ya. Surah Al-Maidah ayat 2 ada. Ayat 2 apa 3 tuh? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Asik gitu ya. Dengarkan ayat Allah. Wa iza quriyal Qur'an fastami'u lahu. Wa ta'awanu, terakhir itu dia setengah halaman itu. Ya. Di akhir-akhir ayat 3 dan ayat 2, ayat 2 mungkin ya. Wa ta'awanu 'alal birri. Ya, apa artinya? Bertolong-tolong kamu. Abi tolong kalian. Kita tolong supaya kamu tidak kena azab Allah. Kita tolong dia dari kelalaiannya. Kita tolong dengan cara keras sedikit. Ya, menolong itu bukan berarti dengan lembut-lembut terus. Tidak mesti menolong itu dengan cara harus sopan. Kadang sopan-sopian yang sudah meninggal itu sopan-sopan tidak didengar sama orang. Terpaksa dengan keras-keras. Demi pertolongan itu menjadi lancar. Masuk dia. Coba kalau ditolong-tolongannya tidak pakai apa? Nggak didengar kadang. Nah, jadi tolong menolong itu dengan berbagai macam cara. Cara satu nggak bisa masuk, cara 2 agak lembut-lembut nggak bisa, agak keras sedikit. Agak keras sedikit juga nggak bisa, agak keras lagi. Nggak juga lagi, bentak lagi. Nggak bisa lagi, pukul sedikit. Kayak gitu ya. Sama juga dengan mengajar istri kalau udah menikah nanti. Yang pertama berpisah dulu. Nasihati dulu. Nggak juga bisa dia pisah tempat tidur. Nggak juga bisa, nggak dinasihatin, nggak bisa. Sudah lain kamar juga nggak bisa. Sana aja kamu dulu. Aku nggak enakan baru nih. Sana aja dulu. Tahu dia kita marah kan? Kayak gitu. Nggak juga saya pukul dia. Tapi jangan mubarah. Dengan memukul muka, dengan membekas nggak boleh. Mukul istri. Kalau ada nusyuz kan ada itu dalam surat nusyuz. Wallai takhafu ya nusyuzahum, dan wanita-wanita yang kamu khawatir untuk kedurhakaannya kamu khawatir menjadi, boleh kamu nasihati dulu. Ya'izuhum, harus dinasihati olehmu. Tidak juga berpisah tempat tidur, berpisah kamar. Tidak juga baru wadribuhunna ghaira mubarah, tidak membekas. Kayak itu caranya. Ada aturan-aturan rumah tangga ya. Gak sembrono, ndak main bengkak-bengkak, ndak main pecah-pecah bibir, ndak boleh.
memar muka, memar bahu, nggak boleh itu kurang ajar itu. Itu manusia suami berhati setan mungkin, hati singa itu ya. Tak boleh, itu buas. Perempuan tak boleh digituan. Paling dengan suara aja. Ya ada aturan kayak itu. Tak bisa pisah tempat tidur. Tak juga bisa pukul. Tak juga bisa cerai kan. Talak satu lagi. Kalau bandel kali ya. Makanya dalam Islam ada syariat cerai. Bercerai, tolak, berpisah. Cerai itu batasnya berapa kali? Itu yang paling terakhir. Kalau sudah cara ini tidak boleh, tidak bisa, udah bisa. Cari yang lain. Tolak itu 1, 2. 2 itu boleh balik itu. Yang ketiga tidak boleh lagi. Kecuali kalau dia sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Sudah menikah dengan laki lain baru. Kalau berpisah pula dia dengan laki barunya itu, baru boleh sama kita lagi. Nah, itu namanya talak 3 itu. Talak 3, talak itu 2. At-talaqu marratan. Ada ya? Fa imsakun ma'ruf bima'rufin bi ihsan. Talak itu ada 2 kali, 1 kali, 2 kali masih bisa balik. 3 kali nih. 3 kali enggak boleh, nikah dulu dia. Paham ya, itu syariat dalam Islam. Belajarlah. Perlu enggak belajar itu? Kalau enggak belajar tahu enggak tuh? Ayatnya ada itu, surah apa tuh? At-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Ayat 200 ya. Sekitar itu tuh. Fa imsakun bima'rufin aw fariqun bima'ruf. Ya kan? Wa tasrihum bi ihsan. Ada seluruhnya ayat. Pernah kami baca, seluruhnya kami baca. Artinya sudah didengar dari Hani Rifai, ada terjemahannya. Yusari Rasyid ada terjemahannya. Itu perlu kamu carilah. Cari itu Al-Quran yang ada terjemahnya. Al-Quran itu bahasa Arab. Kamu tidak pandai bahasa Arab lah. Kalau Al-Quran, teks Al-Quran itu tidak ngerti kamu. Tapi dengan artinya didengar-dengar itu baru berarti. Itu baru ilmu yanfa' itu. Ilmu yanfa'. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dimengerti. Bahasa jin mana kamu tahu? Bahasa jin, bahasa Jerman, bahasa Mandarin mana bisa? Bahasa Arab sama aja sama Mandarin, bahasa Arab sama-sama tidak tahu. Itu harus belajar. Baru bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada amalan soleh. Ada kan? At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya. Demikian. Jadi Allah itu mengutus nabinya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Dinul haq itu amalan soleh, hudan itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita berilmu kemudian beramal, nah itu yang membuat kita itu naik menjadi umat Islam, umat terbaik. Kapan kita jadi umat terbaik? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu kalian ini adalah umat yang terbaik. Surat apa itu? Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kapan umat jadi umat terbaik kamu? Kalau ada ilmu yang bermanfaat ada samamu. Kemudian beramal-amal soleh. Tidak ada ilmu, tidak ada amal soleh. Kapan kita bisa naik? Liyuzhirahu 'alad dini. Kapan agama ini menjadi zahir, jadi jaya, jadi nampak, jadi the best dia di depan seluruh umat manusia? Kapan itu? Kalau lagi berilmu satu, beramal soleh. Itu artinya hudan wadinil haq. Berilmu yang bermanfaat, beramal dengan amal soleh, bukan amal sia-sia kayak gitu. Waktu terbuang percuma, umur habis, biaya habis, tapi hasil nol. Bisa nggak jadi kuntum khairu ummah? Kamu jadi sebaik-baik umat.
Sebaik-baik umat itu berilmu dulu. Berilmu aja belum tentu beramal dia. Apalagi nak ada ilmu nak beramal. Gak bisa kita liyuzhirahu ala dini kulli. Agar Allah menangkan kalian, agar Allah memenangkan kamu dari seluruh umat-umat yang ada, dari seluruh agama-agama yang ada di muka bumi. Berapa banyak agama? Buddha, Kristen, Yahudi, Konghucu. Masih banyak lagi. Ada aliran kebatinan, kejawen, aliran-aliran agama-agama baru, sesat-sesat bid'ah-bid'ah yang lain. Itu umat Islam kalau dia hudan wa dinul haq, itu baru dia nampak menangnya itu. Menang dia, kemudian baru bisa berpengaruh di seluruh umat manusia. Di masyarakat dia punya pengaruh, bisa jadi pemimpin, dia bisa diangkat menjadi khalifah. Itu syaratnya ilmu dan amal. Tidak ada ilmu, tidak ada pula ada amal. Jadi tukang kara-kara aja lah. Mau jadi kara-kara? Jadi tukang rumput, tukang ngarit aja. Tukang ngarit aja bagus, banyak duit itu. Nggak ada ilmu, nggak ada pula amal. Kerjanya duduk-duduk menghayal, main HP terus. Hasilnya nol. Ilmu nggak dapat, umur bertambah, pakaian habis, hasil nggak ada. Di akhirat masuk surga atau neraka itu? Neraka lah. Kita cita-cita kita apa? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina. Bagaimana cara mewujudkan itu? Berilmu, beramal. Kapan kita jadi terbaik? Ukhrijat linnas kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Kapan kita menjadi kuntum khairu ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Itu. Engkau beramal ma'ruf, kemudian mencegah mungkar, kemudian kamu percaya, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Allah itu sesembahan yang hak, tidak ada sekutu, membalas perbuatan baik dengan surga, membalas. Kamu iman itu, beriman kepada Allah dan hari akhir, surga dan neraka. Itu baru untuk minnabillah itu. Mengakui bahwa tidak ada lagi yang berhak diibadahi kecuali Allah aja, tidak ada sekutu. Itu baru iman. Kalau tidak begitu, tidak iman itu. Itu sempoyongan itu, kesurupan ya. Ya, kapan dikatakan iman? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sempurnanya iman itu kalau kita menjauhi taghut. Kalau iman taghut pun masih dekat sama kita, nggak kita jauhi, itu bukan iman itu. Iman itu semua yang diibadahi selain Allah itu dijauhi. Apa itu taghut? Ma'ubidah, apa saja yang diibadahi min dunil fahuwa taghut. Ya, tawaghit itu dah taghut. Apa saja yang diibadahi selain Allah, diagungkan selain Allah, ditaati selain Allah, kemudian didahulukan selain Allah. Allah bilang begini, dia bilang begitu. Yang begitu yang dia dahulukannya. Yang begini kata Allah, enggak lah. A kata Allah, B kata dia. Kata hawanya, kata nafsu, kata taghutnya. Baru kita sempurna beriman kepada Allah itu kalau kita menjauhi taghut dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, pahamnya? Kita iramakan sedikit boleh ya? Mumpung agak 5 menit bisa itu ya, antara azan dan iqamah. Ya, sedikit aja. Satu ayat pun jadilah. Irama soba apa irama hijaz? Irama hijaz apa irama soba? An-Nisa ayat 2 berapa?
A'udzu billahi samiil alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 33 34. 34. Irama apa nih, bayati apa soba apa hijaz? Bagusnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu qawwamuna 'alan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, itu namanya hijaz muqaddimah. Ya, hijaz. Ini jawabannya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات bukan hafizah itu. Itu bukan tamarbutah tapi ta'nis. Kayak kapal itu ada titik 2. Kalau bulat ada titik 2 itu baru hafizah dia. Karena ini jamak. Fassalihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Itu jawab dari Hijaz. Masuk nahawan. Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhunna wahjurun fil madaji'i wadribuhun. Ini dia tadi. Wallati, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatir atas kedurhakaannya. Bagaimana? Maka kamu nasihati dia. Fa'idhuhunna. Ini yang kita baca tadi itu. Cara tutorial mengajar istri. Tidak boleh main pukul-pukul terus. Main bebak belur tidak boleh. Dibanting-banting tidak boleh. Kalau orang yang durhaka ini istrinya gimana? Nasihati dia. Wahjuruhunna fil mada'i. Berhijrah kamu, pindah, pisah tempat tidurmu. Madaji' ini apa? Tatajafa junubihum 'anil madaji'. Madaji' artinya tempat tidur. Jadi orang bertakwa juga orang yang lambungnya berpisah dari tempat tidur. Nggak tidur ngorok aja dia. Tatajafa junubuhum, mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Jadi madaji' ini tempat berpisah kamu. Wahjuruhum, dan suruh dia pindah, berpisah kamu, berhijrah kamu dari dia, dari tempat tidurnya, dari kamarnya. Pisah tempat tidur, pisahkah kamar. Nggak juga bisa setelah dinasihati pisah tempat tidur, nggak bisa. Watribuhun. Doroba itu artinya pukul. Ghairu mubarih, dipukul dengan dasar
menasihati, bukan menganiaya. Ndak. Menganiaya masuk pasal KDRT nanti, kekerasan dalam rumah tangga pula nanti. Nggak boleh. Fa in ata'nakum, kalau dia sudah ata'nakum, dia sudah mentaati kamu wahai para suami, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kamu mencari-cari sesuatu yang membuat dia susah. Jalan kepayahan, jalan susah-susah jangan. Jangan kamu bebani dia dengan kepayahan, dengan tuntutan ini itu, nggak boleh mentang-mentang. Ar-rijalu qawwam 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, disebabkan karena Allah melebihkan postur manusia laki-laki dari sebagian perempuan, dan atas dasar karena mereka memberi nafkah atau nafkah rumah tangga. Itu sebabnya laki-laki ini berkuasa atas wanita, atas tenaganya, keutamaannya, segala macamnya, dan atas nafkah rumah tangga. Begitu fasalihat, perempuan yang soleh itu qanitat. Apa qanitat? Tunduk dan hafizatun lil ghaib, menjaga kehormatan di luar pandangan suaminya, atau di luar kehormatannya dijaga walaupun di belakang suaminya. Bima hafizallah, dengan apa-apa yang Allah suruh jaga dia. Oke ya. Jadi satu ayat aja. Jadi tutorial mengajar istri, kalau udah punya istri kayak gitu caranya. Kita harus menasihati, memberi wejangan, dan juga mempan, pisah tempat tidur, pukul sikit sebagai pukul pengajaran, kasih sayang. Kalau sudah taat dia, maka jangan cari-cari alasan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabiran. Sesungguhnya Allah itu adalah maha tinggi, lagi maha besar, maha agung. Barakallahu fikum. Demikian aja dulu ya. Atau kita coba baca. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, ya cukup aja dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, barakallahu fikum.